Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah. Mari kita menjalankan setiap kehidupan kita dengan sorak-sorai atas kemenangan yang Tuhan berikan, penyertaan yang Dia berikan, dan penghiburan di setiap masalah kita. Sebelum kita mendengarkan uraian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, berkatilah kiranya umat-Mu yang hendak mendengarkan firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nas firman Tuhan untuk kita di Minggu Jubilate ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-43. Demikianlah firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah kita yang telah bersabda. Umat Tuhan yang terkasih, nas kita ini bercerita tentang seorang yang sudah mati tapi hidup lagi. Namanya ialah Tabita ataupun Dorcas. Siapakah Tabita ini? Dia adalah seorang perempuan. Dia adalah seorang murid. Artinya, dia adalah salah satu pengikut Kristus yang berada di Yope. Pekerjaannya sehari-hari ialah membuat baju dan pakaian. Dia adalah seorang yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Artinya bahwa dia adalah orang yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kematian dari Tabita itu tentu menimbulkan kesedihan yang besar bagi orang-orang yang mengenal dia, apalagi yang pernah ditolong olehnya. Itulah sebabnya ketika dia mati, ada begitu banyak janda-janda yang menangisinya, yang tidak rela berpisah dengannya. Mereka pasti pernah menerima kebaikan, setidaknya melihat kebaikan yang dilakukan oleh Tabita masa hidupnya. Tidak disebutkan siapakah janda-janda yang menangisi Tabita. Apakah mereka juga termasuk murid-murid, yakni orang-orang yang sudah percaya, ataukah ada juga di antara mereka yang bukan merupakan murid? Tidak ada dijelaskan. Namun itulah sekilas tentang Tabita. Masa itu kekristenan masihlah merupakan golongan yang baru muncul. Masih banyak orang yang tidak mau percaya kepada ajaran Kristus. Orang-orang masih ragu dengan suatu gerakan yang baru ini. Pada masa itu, selama beberapa waktu, jemaat berada dalam keadaan damai. Itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Walaupun sebelumnya mereka sempat mengalami aniaya yang menyebabkan mereka harus menyebar ke berbagai daerah di Yudea, Galilea, dan juga Samaria. Oleh karena jemaat-jemaat yang masih baru ini telah tersebar ke berbagai daerah, itulah yang membuat Petrus berangkat dari Yerusalem, berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Sebelum Petrus mengunjungi Yope, sebenarnya Petrus telah terlebih dahulu mengunjungi Lida, yang juga dekat dengan Yope. Di sana Petrus telah menyembuhkan seorang yang telah 8 tahun lumpuh.
yang namanya adalah Eneas. Sedangkan keberangkatan Petrus ke Yope, kampungnya Tabita, ialah karena permintaan dari murid-murid yang ada di Yope. Semenjak dari peristiwa turunnya Roh Kudus, para rasul telah banyak sekali mengadakan tanda-tanda dan mujizat, sehingga murid-murid yang di Yope tentunya memanggil Petrus yang pada saat itu di Lida, karena mereka pasti percaya bahwa Petrus dapat melakukan sesuatu yang mengherankan nantinya. Mungkin saja membangkitkan Tabita, atau setidaknya memberikan penghiburan kepada murid-murid yang di Yope. Lalu Petrus datang dan melihat Tabita yang sudah mati. Tetapi Tabita sudah dimandikan dan ditangisi. Dia sudah diletakkan di ruangan atas. Nah, memang seperti itulah cara orang-orang memperlakukan orang-orang yang baru mati di tempat itu. Waktu itu Petrus berlutut dan berdoa. Ini adalah pertama kali diceritakan dalam Alkitab bahwa Petrus berhadapan dengan orang yang sudah mati. Petrus telah melihat gurunya, yaitu Tuhan Yesus, membangkitkan orang mati. Akan tetapi Petrus belum pernah melakukannya. Petrus sudah pernah menyembuhkan, tetapi untuk hal yang satu ini dia belum pernah melakukannya. Tidak dituliskan juga di dalam Alkitab apakah Petrus memiliki keraguan di dalam menghadapi situasi itu atau tidak. Namun apa yang dilakukan oleh Petrus berlutut dan berdoa. Lalu ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Pada saat itu mujizat terjadi. Tabita membuka matanya, dan ketika ia melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus membawa perempuan itu kepada janda-janda dan murid-murid. Petrus menunjukkan bahwa perempuan itu hidup. Umat Tuhan, Allah memakai Petrus dan rasul-rasul yang lain sangat luar biasa. Tuhan memakai perkataan mereka untuk memberitakan Injil. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat yang besar. Dengan kuasa Allah, Petrus membangkitkan Tabita yang sudah mati. Peristiwa sebelumnya, ketika Petrus menyembuhkan Eneas ketika dia masih di Lida, telah membuat seluruh penduduk Lida dan Saron yang melihat Eneas menjadi berbalik kepada Tuhan. Ada orang-orang yang baru diselamatkan. Dan ketika peristiwa di Yope ini, di mana Petrus membangkitkan Tabita, telah tersiar di seluruh Yope berita kebangkitan Tabita. Kata tersiar menunjukkan ada banyak orang yang mendengar peristiwa itu. Dan orang-orang yang mendengar itu banyak yang menjadi percaya kepada Tuhan. Dua peristiwa ini menunjukkan ada orang-orang yang mendengar dan ada orang-orang yang melihat kuasa Tuhan, lalu mereka berbalik dan percaya kepada Tuhan. Ada hal unik yang dapat kita pelajari hari ini, yang dituliskan oleh Lukas yang menulis kitab Kisah Para Rasul ini, di mana di pasal 8 ayat 8 dari kitab Kisah Para Rasul ini, umat Tuhan yang dulunya tinggal di Yerusalem semuanya tersebar karena ada penganiayaan. Mereka tersebar ke daerah Yudea, mereka tersebar ke Galilea, mereka tersebar sampai ke Samaria, dan orang-orang yang tersebar itu memberitakan Injil. Ini berarti bahwa Lukas menulis peristiwa demi peristiwa yang terjadi ini untuk menunjukkan bagaimana Injil Kerajaan Allah semakin luas tersebar dan semakin banyak orang yang percaya. Hal inilah yang dipesankan oleh Yesus yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ketika Yesus terakhir kali berpesan kepada murid-murid sebelum dia terangkat, yaitu supaya Injil itu tersebar ke seluruh daerah sampai ke ujung dunia, supaya orang-orang melihat dan mendengar dan menjadi percaya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kuasa yang diberikan kepada kita umat Tuhan adalah dalam rangka menyebarluaskan kerajaan Allah di seluruh dunia ini, agar orang-orang yang sebelumnya melihat kerajaan Allah menjadi percaya oleh apa yang dilakukan Allah kepada kita, agar orang-orang yang belum pernah mendengarkan akhirnya mendengar dan percaya. Petrus diberikan kuasa menyembuhkan penyakit dan membangkitkan orang mati adalah supaya orang yang lebih banyak lagi jumlahnya menerima kuasa keselamatan karena kepercayaan mereka kepada Tuhan. Tabita adalah seorang murid. Dia sudah menerima keselamatan, tetapi dia dibangkitkan dari kematian agar orang-orang yang belum menerima keselamatan akhirnya
percaya dan mendapatkan keselamatan. Itulah kuasa yang membangkitkan. Hari-hari ini masih banyak orang yang belum menerima kuasa keselamatan. Tuhan memanggil kita umatnya supaya melalui kita, melalui hidup kita, dan melalui karya Tuhan di dalam diri kita, orang-orang bisa mendengar, melihat kuasa Allah, sehingga mereka menerima kuasa keselamatan juga. Karya besar apa yang pernah Anda alami? Anugerah apa yang pernah Anda terima? Yang diberikan oleh Tuhan. Jadikanlah itu sebagai alat untuk memperluas Injil sampai ke telinga orang-orang. Anugerah Tuhan itulah yang kita pakai sebagai kuasa keselamatan bagi lingkungan kita. Umat Tuhan, hal yang kedua yang diajarkan dari teks ini ialah di mana Tabita itu kita tahu dia seorang murid. Dia adalah orang yang telah menerima anugerah keselamatan dan anugerah kuasa Roh Kudus. Tapi ingat saudara-saudari, Tabita masih tetap bisa sakit. Ya, masih bisa sakit. Rekan sekerja Paulus juga mengalami sakit. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 20 dikatakan bahwa Paulus meninggalkan seorang yang bernama Trofimus dalam keadaan sakit saat di Miletus. Ternyata orang yang ambil bagian dalam pemberitaan Injil, Trofimus ini juga bisa sakit. Timotius memiliki pencernaan yang tidak bagus. Dan ada juga rekan Paulus yang lain yang pernah mengalami sakit ketika melakukan pelayanan bersama-sama dengan Paulus. Bahkan rekannya itu hampir mati. Walaupun kemudian hari akhirnya dia sembuh kembali. Padahal kita tahu bahwa Allah sering memakai Paulus untuk mengadakan mujizat. Bisa saja penyakit itu segera lenyap karena bersama-sama dengan Paulus. Tetapi bukan itu yang terjadi. Penyakit-penyakit itu tersebut juga diizinkan Tuhan terjadi. Baik segera disembuhkan maupun tidak. Banyak masalah, banyak peristiwa yang diizinkan Tuhan terjadi. Penyakitkah? Masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan bisa diselesaikan dan mungkin sulit diselesaikan. Namun di balik semua itu ada tujuan yang telah Tuhan siapkan. Ketika Tabita sakit, pasti dia juga berdoa kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan. Dia seorang murid. Murid-murid yang bersama-sama dengan dia juga pasti mendorongnya untuk tetap kuat dan selalu mendoakannya. Tetapi dia tidak kunjung sembuh. Mengapa Tuhan mengizinkan Tabita sakit sampai mati? Ternyata Tuhan mau memperlihatkan kuasa-Nya kepada orang-orang yang belum percaya, supaya mereka akhirnya menerima kuasa keselamatan. Ketika kita tetap setia kepada Tuhan, maka apapun peristiwa yang terjadi pada kita, Tuhan mampu membuat peristiwa itu menjadi sarana Tuhan agar semakin banyak orang yang berbalik kepada Tuhan. Amin. Demikianlah uraian firman Tuhan bagi kita saat ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau memakai setiap keadaan, setiap hal yang terjadi, baik itu sakit, baik itu mujizat, supaya Tuhan memakai kami umat yang telah ditebus ini sebagai alat Tuhan menyebarluaskan kerajaan-Mu di seluruh dunia. Pakailah kami Tuhan, perlengkapi kami. Hibur kami ketika kami sakit, hibur kami ketika kami lemah, dan sembuhkan kami, pulihkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.